Gimana gimana? Apa kabar? Oh iya Nobita, kamu dari mana saja? Oh my god. Udahlah. Hai. Halo bro. Ya. Halo bro. Halo. Oke. Denger ya tadi ya? Denger. Iya benar. Oh gue lagi chattingin WhatsApp sama temen gue. Oke. Desahan lu keren juga bro. Apa? Desahan- Emang keren? Ya, Gue lumayan. gak bisa suara cepet. Gimana sih? Itu suara lu beneran? Iya suaraku bang itu. Oke. Malaysia. Kalau ini beneran Malaysia juga, apa Bang? bukan? Aku Indonesia bang. Aku Oh. tinggal di Malaysia. Di Kuala Lumpur. Oh di Kuala Lumpur. Di kotanya ya. Kalau aku pernah ketemu orang dari selain dari sana dari Sabah, sering banget. Oh Sabah, Terengganu gitu ya? Banyak. Iya tapi dominan Sabah sih. Oh Sabah ya. Biasanya kalau di Omen TV itu Terengganu, Sabah sama Selangor itu. Sarawak tuh jarang sih. Jarang-jarang. Cuman yang paling dominan kalau nggak Belum Sabah, jauh. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kalau menurut aku sih kalau di servernya langsung di server Malaysia itu jarang bang. Oke. Tapi mungkin banyak orang yang make server-server Amerika gitu. Soalnya kan kebanyakan di KL kan pakai bahasa Inggris gitu, campuran. Gitu. Ini Ya kayak Jaksel gitu. Cuma kalau ini pakai VPN? Enggak. ya aku pakai. Enggak, aku di ini Malaysia sekarang. Enggak pakai VPN. Ini pakai VPN koneksinya enggak kan? Enggak, aku nggak pakai VPN. Aku nggak pakai Iya, iya. VPN. Penasaran Aku banyak sekarang yang di dari KL. luar connect gitu kan. Ternyata itu kan pakai VPN dan aku coba kok nggak bisa ya. Ternyata Kalau harus pakai berbayar VPN ya. tuh ini bang, kurangnya VPN tuh itu berbayar. Kadang kalau nge-lag banget gitu, lancar banget kayak gitu. Ya sih. Karena kita Kekurangannya. base-nya kan server luar ya pakainya ya, bukan server negara sendiri. Aku aja ini bang, udah 2 minggu tuh kayak sakit gitu. Gue takutnya kan COVID gitu ya. Gue coba kayak hubungin di rumah sakit rumah sakit di KL. Ya. Itu katanya sih biasa aja gitu. Maksudnya penyakit biasa gitu. Bukan kayak COVID gitu kan. Ini aku 2 minggu tuh nggak kerja bang, serius. Oke. Kerjanya apa bang? Ya kan aku voice actor. Oh, biasa ngisi suara Voice apa bang? actor, ya. Di film Upin Ipin. Suara siapa? Ya. Yang yang gitu loh, tahu nggak? Ayo, apa kabar semua? Itu aku agak Waduh. sedikit tingginya kayak gitu. Serius? Sorry agak flu soalnya jadi nggak Oh bisa. iya. nggak bisa Wah, nyobain suatu dulu. kehormatan. Saya juga pernah beberapa kali nonton Upin Ipin ya gitu kan. Bahkan gini. Makanya tadi aku kayak tadi saya- aku kan nyameti kudasa itu ke Oke. teman daberku juga. Teman daberku sesama itu. Bahkan saya pernah ketemu dengan orang itu yang tadi saya bilang kadang ada yang dari Sabah, ada yang dari Kuala Lumpur gitu. Kemarin sempat ketemu cewek beberapa dan mereka selalu cerita ke aku kalau ketemu orang Indonesia selalu tanya, Kak, Upin Ipin gimana? Upin Ipin gimana? Dan dia selalu jawab, emang gue tahu Upin Iya, Ipin itu bener. kan cuma fiksi. Soalnya kan emang Upin Ipin kan di Indonesia tuh kayak rame banget yang Iya. nonton gitu. Apalagi kalau orang Malaysia ketemu sama orang Indonesia di Ome pasti nanyanya, kamu suka Upin Ipin ya kayak gitu pasti orang Malaysianya. Iya. Soalnya kan di Malaysia itu jujur Upin Ipin nggak terkenal bang kalau di Malaysia. Yang terkenal tuh Agent Eli sama Bobo Boy itu. Oke, malah di negara asalnya sendiri nggak Itu terkenal. itu maksudnya bukan nggak terkenal banget, tapi rata-rata anak-anak dulu yang nonton Upin Ipin. Kalau anak zaman sekarang itu Agent Eli sama Bobo Boy. Karena kalau misalkan aku kayak mewawancarai mereka ya, kenapa sih milih Bobo Boy, ya. Agent Eli? Karena grafisnya itu kayak udah di matanya tuh kayak berasa Smooth. HD gitu, kayak smooth banget gitu. Jadi lebih milih Agent Eli sama si itu Bobo over Boy. FPS-nya gitu kali ya. Bener. Kalau Upin Ipin kan ya walaupun ada yang baru cuman cringe gitu ya episodenya gitu. Iya, betul. Nggak kayak dulu lagi ceritanya, maksud nggak? Iya, paham. Jadi kayak sekarang juga mungkin menurut aku ya apa aja dibuat jalan ceritanya supaya bisa biar tetap eksis ya nggak sih? Maksudnya nggak ada pembaruan yang lebih spesifik lagi. Tapi jujur ya bang ya, aku kan lihat kayak editor-editor juga di Upin Ipin itu ada yang ngejiplak juga sebenarnya. Maksudnya kayak ngejiplak beberapa scan di anime.
Itu. Contohnya apa, Bang? Kayak contohnya itu scan yang waktu Upin Ipin nepuk ini nyamuk itu ada di episodenya nepuk nyamuk. Jadi nyamuknya tuh ditepuk-tepuk nggak kena-kena gitu. Oke. Nah itu jiplak scan-nya One Punch Man, anime One Punch Man yang Saitama yang Oh. Tahu Aku tahu anime One Punch Man Saitama, Yeah. cuman nggak ngikutin. Jadi kalau untuk adegan scene itu Oh, mungkin iya. nggak tahu gitu. Tapi tahu Kalau animenya. ngikutin tuh season 1 episode 5 kalau nggak salah itu. Season 1 episode 5 itu. Gue kan bilang, bro ini kok mirip banget sih gitu scan-nya kayak di One Punch Man gitu ya. Kan pakai Iya. bahasa Malaysia gitu. Habis itu dia bilang, sebenarnya nggak masalah gitu kalau misalkan nggak nge-copy-copy banget. Yang penting karakternya tuh udah ada. Kayak karakternya tuh si Upin Ipin gitu. Mungkin Iya. yang di-copy tuh actionnya aja sih mungkin. Dan mungkin kelihatan bisa sama adegan tepuk tangan karena Saitama botak, Upin Iya. Ipin juga botak. Ya bener. Iya nggak? Ya karena Upin Ipin kan udah botak ya bang ya. Emang nggak salah sih sebenarnya. Cuman banyak netizen Indonesia yang nggak setuju. Soalnya di Indonesia itu fans Upin Ipin banyak. One Punch Man itu udah gede banget komunitasnya. Iya, Gitu. Tapi tetaplah nggak segede One Piece. Makanya gini, aku One Punch Man nggak terima gitu kayak gitu makanya. Gitu. So berarti Gitu. abangnya asli Indonesia sebenarnya? Iya, aku asli Indonesia. Di mananya? Aku Di mana kebetulan tinggal? di Indonesia di Tangerang. Oh, oke. Orang tua asli sini. Orang tua Indonesia semua, bro. Aku di Malaysia tuh kayak kerja gitu, karena aku kan punya banyak teman juga di Malaysia gitu. Maksudnya punya teman game, terus punya teman voice actor juga sama voice over kayak iklan gitu kan. Oke. Tapi abis itu kan aku mencoba dari voice over dulu sebenarnya. Jadi keterima kan dulu itu. Akhirnya gue coba ke dubbing gitu, dapet gitu. Nah kebetulan aku yang paling lama itu di Indonesia ngisi Doraemon itu. Udah Suara siapa, Bang? 2 tahun. Doraemonnya? Iya. Itu. Doraemonnya? Ini, coba ya, aku agak batuk sih, tapi masih bisa ya. Gimana? Apa kabar? Oh iya Nobita, kamu dari mana saja? Oh my god. Itu Doraemon. Terus yang di Doraemon Stand By Me yang ke-1 itu aku yang ngisi ya. Okay. Soalnya aduh, Nobita kemana ya? Ini kok nilai ulangannya doang? Kayak gitu loh. Orangnya kemana ya? Oh my god. Kan Doraemonnya sambil itu kan, sambil pegang teksnya ujiannya Nobita, tapi orangnya kok nggak ada gitu, kemana? Iya. Sebentar gini Bang. Yang voice actor di Indonesia itu kan cewek Doraemon. Kalau nggak salah udah aku opini udah meninggal. Iya. Jadi ya, tahun 2018. Iya, betul. Aku salah sebut nih. Tapi dengar-dengar memang udah meninggal gitu kalau nggak salah yang voice actor yang di Indonesia. Terus itu diganti sama anaknya, namanya Dana itu. Oh. Akhirnya gue coba ngetes juga, terus gue lamar gitu jadi asistennya si Dana gitu. Kalau untuk mengisi voice aktor gitu ya, jadi pengisi suara gitu, tingkat kesulitannya apa Bang? Ada sih biasanya kalau Doraemon tuh yang paling sulit tuh kalau ada. Sorry dipotong sedikit, pantesan di belakangnya Doraemon tuh ada boneka tuh. Iya. Relate banget ya. Kalau scan itu harus kayak semangat tapi takut gitu kayak aduh tikus aduh kayak gitu loh, kayak gitu. Okay. Jadi harus kayak gitu kalau ada tikus kayak kayak gitu kan, kalau lari-lari itu kan kayak gitu biasanya. Oke. Coba gue mau tanya Bang, pernah makan micin nggak Bang Ajinomoto? Ini aja aku lagi batuk sebenarnya Bang ini. Cuman karena aku udah tahu teknik pengeluaran suaranya ya. Yang sulit apa tuh? Penekanannya kah atau apa? Kan biasanya kan produser ya kan, sutradara itu pasti punya kriteria tertentu dong. Penekanannya tuh dulu awal-awal pas waktu aku ngisi Doraemon sih ya penekanannya susah juga karena kan logat Doraemon itu logat kartun. Iya. Bukan logat-logat kayak Medan. Ini bukan kan, maksudnya logat kartun gitu. Cuman pas waktu aku ngisi Doraemon episode 405 kalau nggak salah ya, itu aku udah mulai terbiasa gitu. Oke. Yang apa ya? Awas kamu ya Nobita ya. Gitu kan yang nyuri alat itu loh. Oke. Iya yang biasa minjem tanpa bilang gitu ya. Iya.
Gitu kan kayak gitu tuh biasa. Dan kalau ngisi suara itu kan otomatis kita kan nggak mungkin datar. Pasti kan kita juga kita tunjang dengan gimmick kita kan. Bener. Nah. Mungkin kalau misal kita kayak gini diem terus gini kayak orang kesurupan gitu tuh nggak jadi. Iya, kan nggak mungkin kan. Awas kamu Nobita. Tapi harus kayak awas kamu Iya, Nobita kayak ekspresif. Nih, kamu tahu Suneo nggak? Tahu. Suneo. Aku pernah ngisi 2 musim Suneo itu. Yang ini. Ayo Jayan, kita kerjain Nobita yuk. Nobita kan cengeng. Gitu loh. Tahu nggak yang kayak gitu? Wah, suatu kehormatan. Aku jadi batuk nih. Aduh gitu. Iya bang, jangan banyak-banyak makan gorengan berarti bang. Di sana ada gorengan nggak? Cireng, ubi? Itu bukan, karena kemarin-kemarin ya bang ya 2 minggu yang lalu tuh karena salah makan atau apa ya? Salah makan sih kayaknya. Tiba-tiba langsung jam 8 malam tuh demam dingin gitu loh, kayak gimana gitulah. Like COVID gitu ya kali ya mungkin ekspektasinya ya. Udah dites nggak COVID ya alhamdulillah. Gitu. Tapi di sana gimana bang? Katanya dengar-dengar kalau di sini di Jakarta katanya per hari naik 1.000 lagi kira-kira kasusnya. Di sana gimana? Kalau di Malaysia kasus COVID itu udah nggak ada sih sebenarnya. Cuman kalau pengetesan COVID-nya masih ada itu. Itu dibutuhin nggak? Maksudnya kayak penerbangan domestik atau apa gitu? Apa syarat udah nggak lagi? Dibutuhin. Masih tetap ya? Dibutuhin itu. Iya dibutuhin itu. Masih tetap. Masih. Karena kan di Malaysia juga ketat gitu kan. Maksudnya perlu keamanan yang ya tinggi gitu lah. Maksudnya kan virus atau segala macam kan bisa masuk gitu kapan aja gitu kan. Iya. Bahkan di Indonesia terakhir sini aja dia ada hepatitis misterius. Gimana? Cuman Indonesia sama Malaysia mungkin sama ya. Maksudnya terlihat sama gitu negaranya. Tapi kalau menurut aku sih tinggal di Malaysia beda sih sebenarnya. Maksudnya feel-nya beda aja gitu. Jadi sekarang abangnya ini merantau. Apa udah jadi warga negara sana? Bukan, aku merantau. Aku sama temen-temenku. Oke, jadi orang tua di sini. Temenku editor di Upin Ipin juga. Temenku. Oke. Kapan pulang, Bang? Tapi tetap pulang ke sini kan? Nggak tahu dah, kayaknya akhir tahun deh, nggak tahu deh. Oh, di sana udah berapa lama, Bang? Sorry. Soalnya udah 1 tahun 5 bulan lah, kurang lebih segitu. Dan ngisi suara? Iya, ngisi suara. Yang paling lama tuh aku Abang Saleh. Cuman kalau Uncle Mutu sih baru 5 bulanan gitu. Baru gitu. Nice. Itu sebelum terpilih jadi voice actor, apakah ada saingannya lagi? Wah, itu banyak banget bang, itu banyak banget. Karena aku orang Indonesia. Jadi kata orang Malaysia tuh suaranya pas, cocok. Jadi kalau misalkan orang Malaysianya langsung itu kayak katanya tuh kayak dibuat-buat banget intonasinya gitu. Padahal kan orang Malaysia logatnya udah ke Malaysia banget. Melayunya. Nah, kata orang Malaysia, uniknya suara orang Indonesia itu bisa beberapa aksen. Nah, aku kan sendiri ngisi Uncle Mutu tuh kan kayak ada aksen Malaysia sama India. Yes. Kebanyakan orang Malaysia itu, orang yang asli Malaysianya itu nggak bisa pakai aksen Malaysia, tapi kayak kartun-kartun gitu susah. Nah, aku yang kepilih itu jadinya. Tapi abangnya semua soalnya aksen bisa gitu ya? Iya, aksen tuh penting. Kan kalau misalkan nih, kita nonton kartun, tapi aksennya bukan aksen kartun, terus aksennya kayak asal-asalan kan nggak enak gitu kan ya. Apalagi kalau karakternya yang suka smile atau suka senyum gitu kan nggak enak dilihat gitu sebenarnya. Iya, betul. Dan ada beberapa sih. Iya, kenapa lanjut? Casting di Malaysia itu yang orang Malaysia aja gitu ada. Cuman yang orang Indonesia pun ada, tapi orang Indonesia rata-rata tuh suara yang cempreng-cempreng sih biasanya. Kalau yang kepilih itu. Ya biasa bang, ya, kan mungkin manggil angkot dari jauh gitu kan. Angkot gitu kan. Iya bener itu. Karena kita alami juga bang. Tapi yang asli Malaysia itu biasanya kayak suara-suara ini loh bang, kayak berat-berat kayak Todalang, terus kayak ini suaranya si siapa tuh? Anaknya si Todalang tuh Badrul gitu. Badrul itu dikhususkan orang Malaysia asli karena karakternya tuh Malaysia banget gitu. Kalau Uncle Mutu kan
Malaysia tapi India gitu kan ya. Iya, iya betul. Itulah. Nah, pernah nggak misalkan nih dalam satu produksi ya kan, misalkan tadi ada Iya. meranin selain Doraemon apa tadi tuh? Upin Ipin. Suneo, Suneo. Ya Oh, Suneo. iya Upin Ipin. Ya berarti Iya, Doraemon, Suneo karakter. berarti kan itu walaupun satu produksi tapi kan tetap dua nada yang lafal yang berbeda kan. Nah, Ya, benar beda beda pernah beda. nggak dalam satu kasus produksi misalkan oke ini di setnya Doraemon berarti nanti suara Doraemon terus nanti suara ke Suneo contohnya lalu di satu waktu yang bersamaan juga diminta untuk menjadi voice actor dengan judul yang berbeda otomatis kan harus ada penyesuaian dong nah itu gimana? Iya, ada. Gimana ya? Susah sih. nggak susah ya? Ngejelasinnya susah juga. Otomatis kan harus ada perubahan Ya, nada dong perubahan nada dong nah ya pernah kayak gitu? sebenarnya kalau misalkan udah pernah, kalau awal-awal tuh pernah banget, sering malah itu kalau awal-awal. Oke. Tapi yang rekamnya juga nggak apa-apa gitu, namanya juga voice over kayak beginner gitu, kayak masih pemula gitu kan ya. Tapi ya Iya. aku juga ketawa-ketawa gitu, maksudnya sama rekam-rekamannya juga Sama yang gitu lain karena gitu ya. dia kan cut ulang terus gitu kan capek gitu sebenarnya gitu. Cuman kalau sekarang alhamdulillah paling 1-2 cut jadilah, maksudnya nggak nyampe 10-an gitulah. Nggak nyampe 10 kali take gitu karena udah Iya, kalau baru biasa. awal-awal tuh pernah sampai 20-an. Oh my god. Waktu si Doraemon dikejar tikus itu sampai 20-an teks. Kenapa? Terus susah, suaranya susah. Bukan suaranya yang susah, tapi pelafalannya itu yang susah. Oke. Gitu. Itu Gimana nih kira-kira biasa ketemu lebih kayak susah ya. di Kayaknya OMTV? kalau misalkan lebih susah susah. bener-bener syuting adegan kita secara physically atau secara voice actor. Kan ada perbedaan dong. Ada. Tapi aku sih selama ngisi Suneo sama Doraemon ya, itu dipisah-pisah sih. Jadi Doraemon dulu gitu. Habis itu kalau ada yang scan Suneo-nya ya Suneo gitu. Oke, Gitu sih, nggak langsung napas gitu. dulu gitu kali ya. Nah, bener. Kalau langsung mah gimana bang, anjir. Itu ya bisa sih, bisa langsung. Cuman nggak efisien gitu lah. Nggak terlalu enak gitu. Oke. Tapi setelah nanti selesai di sana kerja, apakah akan kepikiran untuk menetap jadi warga negara sana atau emang gue mau balik aja lah gitu? Enggak lah bang. Balik Indonesia Balik, dong. balik. Ya, cuman kan aku di Malaysia ya seneng sih, maksudnya banyak teman di sana juga. Cuman kan lahirnya kan di Indonesia. Iya Bang. sih. Iya. Jangan lupakan negara asli Iya, kita. siap. Gitu. Mantap. Lahiran. Karena balik lagi kita kan nggak tahu ya dalam setiap perjalanan ya orang kan punya apa feel-nya masing-masing. Kita nggak tahu sekarang kita bilang seperti benar. apa, tapi nanti kenyataannya bisa jadi belok atau gimana ya. Kita nggak tahu itu. Makanya tadi saya tanya. Yang penting ya kalau tadi Tapi Abang kadang aku bilang, juga kayak sebagai dubber gini ya bang ya. Aku Iya. kadang main Ome kan kadang juga ngerjain orang gitu kayak nyoba Oke. nyoba ngerjain pakai suara gitu kan, kayak halo kamu dari mana gitu. Tapi langsung dikiranya kayak editan gitu. Kenapa ya? Padahal kan cuman mau ngeprank gitu ya. Banyak banget bang. Coba Yang pakai bilang- suara Doraemon. Aku mau perhatiin gerak bibirnya. Apakah sama atau enggak? Iya, maksudnya? Ngomong apa gitu, hai Nobita atau apa gitu. Aku pengen berhatiin gerak bibirnya. Apakah sama atau enggak dengan... Hai Nobita. Ya betul sama sih. So dia nggak editan. Iya kan. Itu makanya ini sih aku juga kalau di Ome TV tuh kan banyak banget yang teman-temanku, lu bro coba bikin konten di Ome TV gitu. Siapa tahu kayak Vicky Naki gitu kan yang YouTuber Indo. Cuman ya itu susahnya dubber tuh kayak gitu. Maksudnya di Ome TV tuh ya kayak gitulah. Iya. Di Ome TV tuh nggak percaya gitu kebanyakan orangnya gitu. Aku jadi males. Jangankan situ bang, saya aja juga pusing. Ini saya udah main dari jam 8. Tapi baru bisa ngobrol ketemu orang yang kayak abang ini, maksudnya kita enak lah beberapa lama ngobrol. Ya enak lah, ini udah lama nih, udah berapa menit ada Iya. Tapi sebelumnya nggak bisa ketemu orang yang asik gitu. Jadi kayak kadang nguap apa bosan lah kan nggak bisa ngobrol kan nggak enak gitu kan. Aduh. Nah itu masalahnya. Ya, karena biasanya kalau orang-orang dubber itu biasanya suka ngelawak-lawak juga sih kalau misalnya di studio gitu. Gitu lah. Lawaknya kadang
kayak garing atau nggak jelas gitu lah. Tapi dengan posisi sekarang, abangnya ngerasa enjoy? Apa ada satu yang ada punya tekanan atau apa gitu nggak? Jadi Nggak, seorang voice enjoy actor. aja sih gitu. Enjoy aja bang. Enjoy aja. Oke. Ya alhamdulillah gitu. Bang, Instagramnya bang, soalnya takut ke skip gitu bang. Oke. Yang saya Boleh nggak minta penasaran, yang saya Instagramnya? penasaran, seorang oh my god. Halo. Kenapa? Aduh gila, gue lagi ngobrol sama suara voice actor pengisi suaranya si Doraemon ya. Tapi sumpah dia seru banget guys, gokil. Ya mungkin dia nggak sengaja ke skip ya, atau mungkin koneksinya kayak nggak stabil jadi memang kepental. Dan gue penasaran tadi pengen nanya berapa sih honor kalau misalkan kita jadi pengisi suara atau voice actor dari kartun ya, dari kartun yang kita isi suara pemerannya. Itu gue penasaran ya. Tapi udahlah,